Selamat datang di Siniar Cakgu. Akhir Desember tahun 2025 kemarin jadi momen yang cukup emosional ya buat banyak rekan-rekan kita di sekolah negeri. Pelantikan PPPK paruh waktu besar-besaran di berbagai daerah benar-benar jadi titik balik. Betul banget, rasanya campur aduk. Di satu sisi ada kepastian status, tapi di sisi lain, istilah honorer yang sudah puluhan tahun melekat resmi dipensiunkan. Ini semua kan muaranya dari UU ASN nomor 20 tahun 2023, khususnya pasal 65 yang sering kita bahas itu. Nah, mari kita bedah tipis-tipis. Pasal 65 itu sebenarnya palu godam legalnya. Bunyinya tegas, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Dan ini sinkron sama surat edaran Kemen PNRB tahun 2022 yang lalu, B185, yang awalnya sempat bikin gaduh karena rencana penghapusan honorer. Iya, surat tahun 2022 itu kan semacam peringatan dini ya. Tapi lewat UU No. 20 tahun 2023, pemerintah mencoba kasih soft landing. Makanya muncul konsep PPPK paruh waktu. Tujuannya supaya nggak ada PHK massal, tapi tetap sesuai aturan kalau di instansi pemerintah, terutama satuan pendidikan negeri, nggak boleh lagi ada orang luar di luar skema ASN. Tapi jujur, buat teman-teman di lapangan, dampaknya terasa signifikan nggak sih? Secara mereka, sekarang sudah resmi dilantik per akhir 2025 ini. Dampaknya ganda. Secara psikologis, mereka lebih tenang karena punya nomor induk pegawai NIP. Mereka masuk database negara. Tapi secara operasional, ini tantangan buat kepala sekolah. PPPK paruh waktu ini kan bekerja dengan durasi dan beban kerja yang disesuaikan dengan upah yang mereka terima sebelumnya. Jadi nggak bisa dituntut kerja full-time dari pagi sampai sore seperti PPPK penuh waktu atau PNS. Ini yang krusial. Jadi kalau di sekolah negeri masih ada kekurangan guru, sekolah nggak bisa lagi asal comot honorer baru. Pasal 65 UU ASN tadi, kasih sanksi buat pejabat yang nekat angkat non-ASN. Jadi pilihannya cuma dua, maksimalkan yang ada atau tunggu formasi pusat. Intinya, era surat keputusan kepala sekolah untuk angkat honorer sudah tamat. Sekarang semuanya pintu satu lewat sistem nasional. Buat honorer yang kemarin dilantik jadi paruh waktu, ini adalah jembatan. Pemerintah janji status paruh waktu ini bisa naik jadi penuh waktu, kalau keuangan daerah sudah siap dan ada formasinya. Jadi ini bukan akhir perjalanan, tapi cuma ganti kendaraan ya. Dari kendaraan honorer yang nggak pasti, ke kendaraan PPPK yang meski paruh waktu, tapi jalurnya jelas. Bisa dibilang begitu. Tapi ya itu, adaptasinya masih panjang. Banyak guru yang masih bingung membagi waktu antara jam mengajar paruh waktu dengan mencari tambahan di luar untuk mencukupi kebutuhan. Dan di luar sana, ribuan guru lain melakukan hal yang sama. Menaruh harapan pada selembar kertas, sambil tetap menggenggam kapur tulis yang sudah mulai memendek. Petualangan baru-baru saja dimulai. Mari kita lihat, sejauh mana jembatan ini akan membawa mereka. Sampai jumpa di episode Siniar Cakgu berikutnya.